Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah RODB. Dengan nama kelompok yaitu yang pertama ada saya, Ika Widanur Agustin dengan NIM 01, kemudian ada Ersa Amelia dengan NIM 09, dan juga Brian Nugraha Wiono dengan NIM 52. Oke, jadi pertama kan tahapannya menginstalkan Arang DB menggunakan Docker sebagai platformnya, di mana proses mulainya menjalankan perintah Docker pull Arang DB melalui Windows PowerShell untuk mengunduh image Arang DB dari Docker book, di mana berdasarkan output yang ditampilkan, seluruh layar berhasil diunduh dengan status full, completed, dan download completed. Sehingga dapat disimpulkan image RDP-nya telah berhasil tersimpan secara lokal dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. Pada langkah selanjutnya adalah RDP kan tadi berhasil jalankan menggunakan Docker kan. Bahwa saat di run dijalankan dengan benar di PowerShell menggunakan tanda page stick-nya untuk memisah baris. Di dalam perintah tersebut ditentukan nama kontainernya itu arongdb container dengan password root-nya itu 1 sampai 6 serta portnya itu 8529. Digunakan untuk mengakses arongdb melalui browser. Setelah dilakukan pengecekan perintah Docker PS-nya, hasilnya menunjukkan bahwa kontainer dalam kondisi up. Artinya adalah ARUNDP-nya sedang berjalan dengan normal, dengan portnya itu 8529 yang terhubung ke host, sehingga ARUNDP-nya bisa diakses melalui HTTP localhost 8529. Selanjutnya adalah tampilan saat mengakses ke localhost-nya seperti ini. Dan jika telah berhasil masuk, maka RDB melalui browsernya telah terhubung menjalani kontainer menggunakan Docker yang seperti ini. Selanjutnya ada import data, di mana import data ini dilakukan untuk pemindahan data dari komputer lokal ke kontainer ARMDB-nya menggunakan perintah docker cp. Kan dari awal ada 3 ya file utamanya, ada person, cv, ada order JSON sama knowledge grab CSV-nya. Telah berhasil disalin dalam kontainer tanpa error, ditandai dengan pesannya successful copied. Selanjutnya adalah dilakukan verifikasi dengan masuknya ke dalam kontainer menggunakan Docker SHID dan menjalankan perintah ls-nya. Hasilnya bahwa ketiga file tersebut berhasil berada di dalam kontainer. Bahwa data telah siap untuk diimport ke dalam database ARONDB dan digunakan untuk proses query serta analisis. Nah, pada tahap ini dilakukan pemindahan data dari komputer lokal ke kontainer ARONDB menggunakan perintah docker cp. Oh, ini tampilannya bahwasannya apa ya tadi kan sudah berhasil 3 file tersebut, person CSV, order JSON sama kenal CSV-nya kan. Nah, di tampilannya seperti ini untuk bisa dilanjutkan ke proses query serta analisisnya. Terus di sini adalah import data order JSON-nya ke collect order bahwa berhasil menggunakan arang import tipe JSON. Proses koneksinya berjalan normal dan data diproses bertahap sehingga selesai tanpa error. Bahwasanya di sini ada total nya ada 50.522 data berhasil masuk dengan sempurna pada tampilannya. Di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya terus ini ada import data Knawa script-nya berhasil ke collect bahwa Knawa script-nya sebagai edge menggunakan arong import bahwa kolom relasi diubah menjadi form dan to dengan previous person terhubung dengan benar. Proses berjalan lancar tanpa error sebanyak 151,429 data berhasil dimasukkan. Biasanya ada pengecekan menunjukkan bahwa collection person order dan knowledge grade-nya berhasil dibuat, maka pesan dan order bertipe dokumen, sedangkan knowledge grade-nya bertipe H.
semua bersatu slow waded menandakan bahwa data berhasil diimport dan siap digunakan. Sini. Oke, selanjutnya Baik, selanjutnya adalah tutorial pengerjaan dari tugas, di mana tugasnya itu ada 5 question, dan di sini adalah video dari pengerjaannya. Yang pertama itu ada untuk question 1, yang dimana untuk query-nya itu seperti ini, dan di sini kita masukkan ke dalam query di ArangODB-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di query ini itu mengambil data dari yang berada dalam array order line dengan tanda bintang, dan diurutkan dari data yang terbanyak muncul hingga 10 data terbanyak. Di sini dibatasi dengan 10 data terbanyak, dan hasilnya setelah kita run, dan di sini terlihat hasil bahwa ini adalah 10 produk atau data terbanyak dari data yang sudah digunakan, yang dimana bisa dilihat bahwa produk terbanyak itu jatuh pada produk 4244 dengan total penjualan itu sebanyak 3.700. Setelah itu diikuti dengan produk 2120 dengan total penjualan itu 3.618, dan seterusnya itu ada 10 produk terbanyak sesuai dengan question yang pertama. Selanjutnya, oh ya, ini untuk waktunya itu memakan waktu 198,722 milisecond. Nah, selanjutnya untuk question yang kedua, ini adalah untuk query-nya. Kita masukkan ke dalam ArangODB-nya. Nah, di sini memakan waktu cukup lama, yang dimana ArangODB query yang kedua ini itu untuk menghitung total biaya pesanan pelanggan perempuan pada tahun 2008, yang dimana datanya itu pada tahun 2008 dengan menggabungkan data dari person dan order. Terus ini menggunakan sum dalam kurung total price untuk mendapatkan total biaya secara keseluruhan. Di sini kita percepat untuk mendapatkan hasilnya. Nah, untuk question yang kedua itu didapatkan hasil sebesar 925.265,82 untuk hasil dari total pesanan pelanggan perempuan pada tahun 2008. Selanjutnya untuk query ketiga. Oke, lanjut ke query ketiga atau question ketiga, yang mana di sini adalah diberikan satu orang awal dengan key-nya itu 2199 sekian, di mana di sini kita harus menentukan jumlah pesanan yang dibuat oleh teman-temannya pada tahun 2009. Kemudian dengan di sini ada clue atau petunjuk dari soal, yakni dengan teman adalah simpul atau vertex yang terhubung keluar atau outbound dari orang dengan key tersebut. Di sini untuk query yang kita lakukan, yaitu pada tahap ini dilakukan proses query untuk menghitung jumlah pesanan yang dibuat oleh teman-teman dari seorang pengguna dengan key tertentu yang telah disebutkan tadi pada tahun 2009. Query ini dimulai dengan menentukan node awal menggunakan let's start seperti tertampil pada layar, kemudian yang merepresentasikan pengguna tersebut dalam collection personnya. Selanjutnya digunakan transversal graph dengan outbound start no grab untuk mendapatkan daftar teman, yaitu node-node yang terhubung langsung dari pengguna awal tersebut melalui relasi pada collection-nya.
Dan selanjutnya kita mendapatkanlah daftar teman query-nya dengan melanjutkan dengan mengambil data pesanan dari collection order-nya. Data kemudian difilter agar hanya mencakup pesanan yang dibuat oleh teman-teman tersebut, yaitu dengan mencocokkan personal pada order dengan key dari setiap temannya. Kemudian selain itu dilakukan filter tambahan berdasarkan tahun menggunakan date underscore year order date sama dengan 2009 untuk memastikan hanya pesanan pada tahun 2009 yang dihitung. Kemudian digunakan collect with count into total order untuk menghitung jumlah total pesanan yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian kita melakukan execute dan didapatkan untuk hasilnya itu. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu sebanyak 703, di mana dari sini menunjukkan bahwa terdapat 703 transaksi pada tahun 2009 dari teman-temannya si K tersebut. Lanjut ke question 4. Di sini untuk sebelumnya pertanyaan dari question 4 sendiri yaitu diberikan person X dengan K tertentu dan juga person Y dengan K 26 sekian. Di sini kita menentukan jalur terpendek atau shortcut path di antara keduanya, serta tampilkan 5 produk dengan penjualan terbaik dari seluruh orang yang berada pada jalur terpendek tersebut, termasuk person X dan juga person Y-nya. Nah, di sini pada tahap ini kita melakukan query untuk menentukan jalur terpendek antara dua pengguna, yaitu person X dan juga person Y-nya, menggunakan fungsi sorted underscore path pada graph no graph. Query dimulai dengan menentukan node awal dan node tujuan. Kemudian dilakukan traversal graph untuk mendapatkan daftar node atau orang yang berada di sepanjang jalur terpendek tersebut. Hasil dari proses ini disimpan dalam variabel path-nya. Setelah jalur ditemukan, query dilanjutkan dengan mengambil seluruh data pesanan dari setiap orang yang berada dalam jalur tersebut, termasuk person X dan juga person Y-nya. Data pesanan kemudian diproses dengan mengakses array order line untuk mendapatkan setiap produk yang dibeli. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan berdasarkan produk ID menggunakan collect, lalu dihitung jumlah kemunculan setiap produk untuk mengetahui tingkat penjualannya. Data kemudian diurutkan secara menurun berdasarkan jumlah penjualan dan dibatasi hanya 5 produk teratas menggunakan limit 5. Kemudian kita lakukan execute. Dan didapatkan hasil yaitu ini adalah 5 produk dengan penjualan terbanyak di antara dua jalur terpendek antara person Y dan juga person X-nya. Di sini kita dapat melihat ada produk dengan ID 4092 dengan total transaksinya itu 3, terus ada produk ID-nya dengan 8475 dengan totalnya itu 3, dan seterusnya hingga ke nomor 5 yaitu ada produk ID dengan 3791 dengan total penjualannya itu ada 2. Next, lanjut ke question kelima atau question terakhir. Di sini untuk question kelima yaitu kita disuruh menentukan 2 orang dengan total pengeluaran tertinggi berdasarkan data pesanan dalam format JSON-nya. Kemudian untuk masing-masing orang tersebut lakukan penelusuran graph now hingga 3 hub untuk menentukan teman-temannya dan akhirnya kembalikan jumlah teman yang sama atau common friend dari kedua orang tersebut. Nah, di sini adalah untuk query-nya. Yang pertama yaitu ada laptop tuh, di mana kita mencari 2 orang yang memiliki total pengeluaran terbesar berdasarkan data pada collection order-nya. Kemudian kita lanjutkan, query dimulai dengan melakukan data pesanan berdasarkan personal ID-nya. Kemudian menghitung total pengeluaran setiap orang menggunakan fungsi sum total price. Kemudian hasil tersebut diurutkan secara menurun dan diambil 2 orang teratas yang memiliki total pengeluaran yang paling tinggi. Selanjutnya, untuk masing-masing dari 2 orang tersebut yang terpilih, yang tertinggi, dilakukan penelusuran graph menggunakan relasi pada collection no graph-nya hingga kedalaman 3 langkah atau 3 hub. Untuk mendapatkan daftar teman-teman mereka, hasil penelusuran ini berupa daftar pengguna yang terhubung dalam jaringan pertemanan mereka. Kemudian setelah mendapatkan 2 daftar teman tersebut, dilakukan perbandingan menggunakan fungsi intersection
untuk menemukan teman yang sama di antara kedua orang tersebut. Kemudian jumlah elemen yang sama dihitung menggunakan fungsi length sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam soal question kelima. Di sini kita melakukan execute dari query tersebut. Dan didapatkan hasil yaitu 2068 yang berarti terdapat 2068 teman yang sama dalam jaringan pertemanan hingga 3 langkah dari 2 orang dengan pelonggaran tertinggi tersebut yang telah kita lakukan query sebelumnya, yang mana di sini query ini menggabungkan analisis agregasi data transaksi dengan transversal graph untuk menghasilkan informasi mengenai hubungan sosial berdasarkan pola pengeluarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.